Oh, ini kesalahannya CSV ya. Ya, CSV serumusnya nggak simpen. Jadi di situ aku nyoba membuat hubungan dari motif, pesik, sama verbal itu mempengaruhi read. Jadi tiga ini kan punya korelasi langsung mempengaruhi read. Sama kayak contoh Pak Made kemarin kan yang di hmm, mana nih? Yang kemarin bermasalah dikit. Nah, sini kan ya. Kan sama kayak ini. Nah, aku kemarin nyamain polanya kayak ini. Nah, kemudian di hasil penghitungannya ternyata dengan dekomposisi seperti ini yang mana nilai dari eh, R41 itu didekomposisi sesuai dengan dekomposisi yang awal yang cuman mengandalkan P41, kemudian P42R21 dan P43R31, ternyata itu menghasilkan hasil yang sama ketimbang kalau menggunakan yang kayak Pak Made. Jadi kemarin kenapa kok bisa berbeda dari hasil yang kemarin kan si Dimas itu mempermasalahkan hasil pembulatannya itu beda. Jadi di sini bukan 0,141 tapi 0,139 bla 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 gitu. Nah, kemungkinan ini berbeda pembulatannya, berbeda hasilnya karena perbedaan pembulatan. Tapi untuk penghitungan itu sama. Jadi langsung kayak tadi aja. Jumlah dari R41 itu adalah mana tadi? Nah ini, R41 itu adalah tinggal P41 ditambah P42R21 ditambah P43R31. Nanti deh, insya Allah aku kasih itu ya, screenshotannya ulang. Soalnya aku kemarin lupa nyimpan ini, seharusnya jangan disimpan di CSV ya. Harusnya aku simpan di Excel, karena kemarin aku nyelipin screenshotan hasil pakai kalkulator, sama pakai Lisrael. Cuman aku lupa aku simpan pakai CSV, jadi gambarnya nggak ikut kesimpan dan rumusnya cuman kebaca rumus biasa di sini. Itu sih, Oke. ntar coba aku bikinin dulu. Ya lanjut ya. Lanjut. Jadi dari sini, nah terus berikutnya hmm, apa tuh? Aku tidak mau menyalahkan dokter. Ya mungkin bapaknya mungkin memikirkan hal yang lain gitu ya. Ya. Hmm. Nah, ternyata sama Dimas tuh sama-sama bukan yang benar dari Pak Made. Pak Made tuh malah disuruh ngasih korelasi dari ketiganya ini. Padahal kalau dicoba secara langsung ya pakai kayak gini pun itu hasilnya sama. Ya, kalau misalkan pakai diesel. Jadi kalau misal mungkin tips juga ya buat teman-teman misal nanti pengen ngecek bener nggak sih ini jalurnya kayak gini. Teman-teman hitung secara manual pakai matriks, terus nanti bandingin sama hasil dari Risrael yang di bagian standardized coefficient. Itu pasti kalau misalkan ininya udah bener itu sama koefisiennya. Oke, oke. Ya, boleh. Aku bikinin dulu ini bukan kemarin aku salah nyimpen. Harusnya aku simpen di Excel bukan di CSV. Ya, ya. R43 sekarang ya. Ya. Oh, udah mau maghrib. R43 berarti P43 ditambah dengan P41 R13 ditambah P42 R23. 23. Nah, ya mungkin sampai tiga rumusan ini aman semua kan ya teman-teman ya? Aku izin nanya, Kul. Ya, Aku izin nanya. ya, ya. Jadi, jadi ini tuh kita ngikutnya pakai yang di rumus ini kan ya, first law itu. Kalau kalau cuma kayak ini. Hmm. Berarti kalau yang pakai apa sih yang pakai ngelewatin korelasi dua kali korelasi itu kan berarti nggak sama kayak first law itu kan? Yang kayak tadi atau yang kayak kemarin diperdebatkan? Yang kayak kemarin diperdebatkan itu Ya, loh, yang nggak kalau jelas. Itu sejauh yang bikin bingung. sejauh ini kemarin aku juga coba cari contoh-contoh di Google. Itu ternyata emang harusnya pakai first law yang biasa aja. Dan waktu aku nyoba secara langsung pakai Risrael dan aku bandingin pakai Excel itu emang benernya itu kalau pakai ini yang first law secara langsung nggak perlu kita
korelasi bertemu korelasi yang kayak kata Pak Madi itu. Oke, oke, oke. Ya, Thank you. ya, sama-sama. Ya mungkin aku lanjut ya. Misal nanti ada yang mau ditanya langsung bilang aja. Terus berikutnya, nah, kan habis dari R yang 4, maksudnya R4 ini yang anu ya, variabel dependent. Jadi sekarang kita pakai yang R5. Nah, yang mengarah ke 5 ini kan cuma ada 3 variabel ya, yaitu variabel 2, variabel 4, sama variabel 3. Jadi nanti kita bikin R5 2, kemudian ada R5 4, dan yang terakhir ada R53. Ya, kita dekomposisi dulu satu-satu sambil nge-review yang kemarin. Jadi untuk R52 itu sama, yaitu dengan P52 ditambah P54 R42 ditambah P53 R32 52. Dari 5 ke 2 berarti P52, kemudian P54 R Dari yang satu ke empat, P53 R32. Apa di? yang dari 21 ke 4. 21 ke 4. Oh, enggak bisa di. Kalau 21 ke 4 ini dia kan dari 2 ke 1-nya kan tak ada hubungan. Oh iya, oh iya, sorry. Jadi maksimal ini. Nah, nanti aku mau ngasih clue ya. Nanti misalkan teman-teman udah tahu. Nanti kita bakal mengetahui apakah dia itu ada unanalyzed atau ada spurious. Itu kuncinya adalah ketika dia itu berada di variabel endogen terakhir. Karena nanti di variabel endogen terakhir itu kan ada R42. Nah, R42 ini nanti teman-teman pecah dari sini. Nah, nanti bakal ketemu persamaan yang panjang kayak tadi. Jadi asal-usulnya itu. Misalkan teman-teman nanti bingung, ini jalurnya kemana aja sih? Kok tadi Pak Made bilangnya harus melalui ini dulu, baru ini dulu gitu. Kalau misalkan bingungnya, ya karena filosofinya kayak gini emang. Menggunakan korelasi dipecah, kemudian ketika ada variabel endogen kedua dan berisi korelasi variabel endogen yang pertama, itu nanti korelasi variabel endogen pertama ini akan dipecah atau disubstitusikan dengan nilai yang aslinya gitu. Nah, tadi yang di contohnya Pak Made sama nggak? Oh, beda ya kan? Nggak apa-apa. R54 yaitu P54 ditambah, enggak, oh ya, apa nih di kolom chat nih? Oh. R54 berarti P54 ditambah P52 R24 ditambah P53 R34 atau R43. Nanti teman-teman jangan itu ya, kelupaan. R43 dan R34 itu sama. Nah, kemudian di R53 itu ada P53 ditambah P52 R23 ditambah P54 R43. Jadi sampai 3 persamaan ini ada yang masih belum jelas atau udah jelas? 3 bawah sama 3 atas ini. Untuk first law, oke. Yang di
R54 tuh ada Spuriusnya. Kenapa? Yang di Ada R54. nanti. Tapi kita kan belum mecah nih yang R24 sama R34. Jadi kalau misalkan aku bilang ada, itu nanti menjelaskannya harus dipecah dulu. Tuh. Setahu aku ada sini, ntar kalau waktu dipecah. Oke, sampai sini teman-teman aman? Sama? Sama-sama. Oke, aku balik aja ya biar nggak bingung. Ini 43. Oh iya, karena Kok jadi gini? tujuannya yang di belakang ya, full. Yoi. Iya, benar. Tapi kalau R sebenarnya mau kanan kiri pun nggak masalah kok, Kak. Oh, kalau yang korelasi nggak apa-apa tuh kanan kiri. Nggak apa-apa, dibolak-balik. Kalau yang petnya harus ini kan Iya, dari endogen ke eksogen. endogen eksogen. Mm. Berarti ini ganti 42 ya. Ini 32. Terlanjur. Udah kan? Oke, dah. Ini 12 biar sama-sama 12. Cool. Oh, Konfirmasi. Berarti itu tuh kita itu misalnya R42 kan. Berarti R42 itu adalah yang melewati P42, terus R42. terus P41 jalan terus ketemu R12 jalan Yes. terus ketemu P43 jalan terus sampai ketemu R32. Itu kayak satu lingkaran nggak putus gitu kan? Lebih tepatnya Apa sih bukan namanya? satu lingkaran nggak putus sih, tapi karena di R42, Oh iya, dia nah, balik lagi ya 3. R42 ini itu yang bagian 2 itu dia itu punya banyak teman, Kak. Oh iya, dia balik lagi dia. Oke. Iya. Berarti Jadi dia ngelewatin siapa aja untuk ke sini ya, untuk ke iya. Oh iya. Atau mudahnya gini, kan ini R42. Semua angka yang di sebelah kanan itu harus menjadi 42 juga. Ini kan jadi 42 nih, benar berarti. Nah, kalau di sini kan 4, ada 1 sama 1, kemudian tengah-tengahnya 2. 1 sama 1 ini dianggapnya hilang gitu ya. Nanti dia bakal jadi 42. Terus 3 sama 3 juga kan sama. Kalau di delete jadi 42. Itu cara mudahnya sih. Cara mudahnya buat memastikan apakah jalur yang kita lalu itu benar nggak sih urutannya 42. Gitu. Oke. Hmm. Jadi bentar. Ada yang kurang paham kah kalau aku nulis kayak gini? Jelas. Jelas ya? Oke, sekarang kita mau mecah satu-satu. Mulai dari yang ini ya. Jadi, kenapa kok yang di atas itu nggak perlu dipecah, dijabarin lagi? Karena yang di atas ini kan, yang pertama, dia kan cuma memuat korelasi R12, yang mana 12 itu sama-sama variabel eksogen. 32 juga sama-sama variabel eksogen. 31 sama-sama variabel eksogen. Jadi ini nggak perlu dipecah, nanti tinggal kita jelasin aja mana yang jadi direct effect, indirect effect, atau unanalyzed komponen. Nah, tapi yang dibagi untuk variabel endogen kedua, itu kan di sini memuat korelasi dari 42. 42. Padahal sementara 4 ini itu kasusnya kan dia variabel endogen. Nah, variabel endogen dan variabel eksogen. Kita nggak bisa mengukur, istilahnya kita perlu substitusiin dulu nih karena dia variabel endogen. Mensubstitusikan dari R42 yang sini. Kemudian nanti R32 dibiarin karena sama-sama variabel eksogen. Nah, biar paham, aku kasih contohnya langsung ya. Jadi buat R52, dia itu nanti yang bagian R42 ini bakal diganti dengan R42 yang sini. Nah, ini kasih dalam kurung. Terus di paste. Nah, R32 ini tetepan ya. Nah, kemudian dari hasil pendalam kurungan ini, itu nanti kita jabarin lagi. Nah, di sini kan ada P54 kali P42 ya. P54 kali P42 ditambah P54 kali P41 kali R12 ditambah
P54 kali P43 kali R32 ditambah P53 R32. Nah, itulah kenapa kok asal-usul yang tadi di Pak Made itu tiba-tiba memunculkan ini. Mana nih? Yang tadi ke R4, M4 tadi 3. Nah, itulah kenapa kok tiba-tiba di Pak Made tadi itu memunculkan beginian nih. Ini dari mana nih kok muncul R di tengah, tapi di sini kok nggak ada R-nya. Tapi di sini kok ada R lagi. Nah, itu asal-usulnya dari itu tadi. Oke, sampai sini dulu mungkin tahu kan ya buat cara mecahnya, cara mensubstitusikannya. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman udah bisa mensubstitusikan, baru nanti kita analisis mana sih yang jadi direct effect, kemudian indirect effect-nya aja, indirect effect-nya apa, spuriousnya apa, dan unanalyzed-nya apa, gitu ya. Nah, biar sama-sama enak nih. Oh, nggak bisa split. Oh, bisa. Kita definisiin bareng-bareng untuk masing-masing variabelnya. Yang pertama, untuk kita kasih contoh untuk yang R52 ya. Untuk R52 berarti kan dari 5 ke 2. Nah, dari R52 ini, ya, dari R52 ini, kita analisis dulu. Yang pertama, mencari direct effect, yaitu variabel eksogen yang langsung pada variabel endogennya. Nah, di sini kan variabel eksogennya 2 ya. Endogennya 5. Yang langsung yaitu ini. Berarti P52 adalah variabel adalah direct effect. Kasih warna kuning. Nah, kemudian yang berikutnya indirect effect, yaitu variabel XI pada XJ. Jadi variabel exogen pada endogen itu dia melalui variabel antara XK. Jadi variabel ini 2 menuju 5 yaitu melalui variabel antara yaitu 4. Nah, cari nih mana variabel yang dari 2 ke 4 dulu baru nyampe 4 ke 5. Kira-kira yang mana ini teman-teman? Dari 2 ke 4 baru nyampe ke 45. Tapi dia pakai P karena dia kan jalur secara langsung. Ada yang tahu nggak? P54, P42. Ya, P54, P42. Oke, sip. Ini adalah indirect effect. Aku kasih warna hijau. Nah, kemudian berikutnya ada yaitu unanalyzed component atau komponen yang tidak teranalisis karena melibatkan jalur yang tidak diketahui arah hubungan kausalitasnya. Mudahnya adalah di sini dia itu melibatkan jalur, tapi dari dua variabel itu nggak ada kausalitasnya, yang ada cuman korelasinya. Jadi misal nanti ya, kan tadi kan kita menganalisis korelasi dari 5 ke 2 atau dari 2 ke 5 sama caranya. Nah, dia itu ada variabel yang mana melalui variabel tersebut itu ada hubungan dari 2 ke 5 dengan arah yang menunjukkan korelasi. Paham nggak kan, Waduh? Aku ulang ya, kayaknya tadi belibet. Jadi komponen yang tidak teranalisis. Ya, komponen yang tidak teranalisis atau unanalyzed komponen itu melibatkan jalur yang tidak diketahui arah hubungan kausalitasnya. Contohnya di sini saya kasih contoh ya. Jadi unanalyzed komponen itu ketika kita mau menganalisis korelasi dari 5 ke 2, tapi kita melalui variabel 1 dulu. Nah, di sini kasusnya adalah dari 2 ke 1 kan nggak ada hubungan kausalitas nih, ya kan? Yang tidak diketahui arah hubungan kausalitasnya. Tapi dari 2 ke 1 cuma ada korelasi. Sehingga nantinya bakal ada
variabel atau bakal ada hubungan yang dia itu eh, dia itu melalui korelasinya dulu baru menuju ke variabel endogennya. Atau masih atau kurang jelas? Yes. Intinya gini deh, variabel unanalyzed komponen itu variabel yang di dalamnya ada korelasi dari variabel eksogennya. Itu kalau cara cepatnya. Jadi cari aja di sini yang mengandung variabel eksogen itu yang mana. Tapi jangan sampai ke kecoh sama spurious nanti. Dua tengah. Ini coba kita lihat ya. Kan dari 54, kan dari 54, kemudian P41. Tapi di sini ada R12. Nah, benar ini. Termasuk bagian dari unanalyzed komponen. Terus coba kita cek ini ya, P54 dari 5 ke 4, oke. Kemudian dari 4 ke 3, oke. Dari 3 keduanya pakai korelasi. Ya, betul. Jadi ini unanalyzed. Kemudian yang terakhir P53 dari 5 ke 3, baru 3 ke 2. Nah, ini baru unanalyzed. Di sini tidak ada itu ya, spurious ya. Nah, contohnya yang ada spurious, bentar, sebelum contohnya ada spurious. Sampai sini dulu ada yang paham? Paham ya? Paham. Oke, aku lanjut. Ya, kalau nggak paham, bilang aja. Paham. Ntar aku ulangin nggak apa-apa. Apa? Kalau ngebas kalian kira cowok, mana nih? Oke, sekarang kita coba yang ada itu ya, ada spuriousnya. Ya kan, semoga ada spuriousnya. Harusnya ada sih. Ya, jadi buat tahu mana sih spuriousnya, kita tetap jabarin kayak tadi ya. Di sini kan ada R42 sama R43. Nah, dua-duanya bisa disubstitusi nih. Jadi kita substitusi ini dulu. R42. Ditambah P53 R43. Kasih dalam kurung. Nah, di sini kan R43 yang kita substitusi. Jadi ini yang kita copy paste. Panjang nih. Ini hapus saja dah. Ya, karena kita mau jabarin tak full screenin. Oke. Sekarang kita jabarin yang ini ya, R54. Jadi R54 adalah P54 ditambah P52 dikali P42 ditambah P52 dikali P41 dikali R12 ditambah P52 dikali P43 dikali R32. Kalau yang nanya ini asal usulnya dari mana, perkalian pelang ya. Dari sini ke sini, sini ke sini, dan sini ke sini. Kemudian berikutnya kita ke P53. Oke, nanti ya, dan maghrib kita break dulu. Nggak apa-apa kan ya? Salat dulu. Apa? Habis itu dilanjut. Insya Allah. Kalau misalkan mau tetap di sini nggak apa-apa, ntar aku nggak live kok. Kan? Karena niatnya tadi mau ngerjain tugas. Oke ya. Kami setia. Siap Kak. List relak masih rusak, ntar aja urusan nanti ya. Oh ya, ada Arkam kan di sini? Wah, dan ntar tak panggil Arkam kalau nggak bisa. Terkait Arkam dipanggil ibu bos. Dipanggil ibu bos. Ya, nanti kita ke P53 ya. Tak singkat aja. Jadi ini perkalian pelangnya kayak tadi. Jadi langsung P53 kali P43 ditambah P53 kali P41 R13
ditambah P53 kali P42 kali R32. Oke, sampai sini. Nah, dari sini kita menganalisis lagi ya. Buat yang tadi. Nah, screenshot aja deh biar gampang di satu itu. Nah, ya, sekarang kita fokus yang P ini, R54 ya. Yang pertama, direct effect, yaitu variabel eksogen langsung ke endogennya. Ya, di sini yang mana langsung yaitu P54. Ini bagian. Oh iya ya, sorry. Definisinya nih ya. Yang pertama kita analisis direct effect dulu. Kesepakatan direct effect kuning, indirect hijau, unanalyzed biru, spurious ntar dipikirin. Yang pertama direct effect, yaitu langsung dari variabel eksogen ke endogen. Di sini P54. Berarti kan dari variabel 4 ke 5. Di sini kan kondisinya variabel 4 jadi eksogennya 5. Sehingga P54 ini termasuk dalam efek apa nih? Direct effect. Direct. Sip. Nah, kemudian yang berikutnya, indirect effect, yaitu variabel eksogen ke endogen tapi melalui variabel antara. Jadi dia dari 4 ke 5 itu melalui variabel antara. Ada nemu? Di antara 4 sama 5 ada variabel atau tidak? Ada. Ada. Oke, berarti untuk indirect effect tidak ada. Nggak Oke, ada. nggak ada. Nggak ada weh itu kan langsung Nggak ada didapat. jalur yang dari 4 ke 5, ke 5 kan nggak ada. Yang ada 2, 4 ke 5. Oh iya. Itu. Jadi indirect effect itu tinggal lihat aja. Ya, antara variabel eksogen sama endogennya ada variabel di tengah-tengah nggak? Kalau kayak tadi kan kasusnya P52 ya. Dari 2 ke 5. Adakah orang ketiga antara 2 ke 5? Oh ada, yaitu 4. Nah berarti dari sini ke sini itu adalah indirect effect. P54 dikali P42. Nah sementara kalau dari 4 ke 5 kan nggak ada nih variabel di tengah-tengahnya. Sehingga indirect effect-nya nggak ada. Begitu. Oh, paham. Sip. Selanjutnya kita ke bagian unanalyzed komponen. Jadi karena melibatkan jalur yang tidak diketahui arah hubungan kausalitasnya. Nah, sekarang kasusnya variabel X4 ini dia itu kan menjadi variabel endogen ya di sini kasusnya dengan variabel lain. Sehingga dia itu pasti mempunyai hubungan kausalitas dengan variabel lainnya. Baik dengan variabel B2 dia kan hubungan kausalitas. Variabel variabel A atau variabel 1 itu juga punya hubungan kausalitas. Variabel 3 juga punya hubungan kausalitas. Sehingga unanalyzed komponen juga tidak ditemukan di sini. Kecuali nanti ada di tempat yang sama itu ada jadi apa ya menghapusnya. Ya segini aja deh, jangan 4 sama 5 contohnya. Contohnya tadi ya, 2 sama 1 tapi ke 5 dulu gitu. Jadi dari 2 ke 5 tapi dia melalui 1 dulu. Nah, dia kan nggak ada hubungan kausalitas, tapi ada korelasi. Sehingga dia termasuk ke unanalyzed, kayak tadi. Dari 2, ini, ke 1, baru ke 5. Ini, P54, P41, R12. Nah, sekarang, bentar, ada chat. Kausalitas itu korelasi berbeda. Jadi, yang tidak diketahui arah hubungan kausalitasnya. Jadi, dia itu nggak ada hubungan yang garisnya lurus. Dia yang ada malah garisnya melengkung. Itu unanalyzed komponen. Itulah kenapa kok tadi antara 21, kemudian 13, dan 23 ini kan ya. 21, 23, dan 23 ini. Nah ini kan ada R. Nah itulah kenapa kok dia ada unanalyzed komponen. Dalam konteks dia itu sama-sama mengarah ke variabel kelima. Gitu. Nah, mau maghrib ya, tak cepetin dulu. Nah di sini unanalyzed komponennya nggak ada gitu ya. Nah terus nanti bahas setelah sholat ya, karena cukup panjang.
Oke, jadi mungkin tak pause dulu. Terima kasih buat teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Putris Afri Rizka Mayoki udah balik. Rizka hadir. Oke. Putris Afri Yoki. Jawabnya ketawa. Enggak dingin tuh. Biar nggak sepi-sepi amat, tak pakai itu. Sapi. Mau kakak nge-lag. Mana sapi? Sapi. Oke, aku lanjut ya. Ini Putri sudah ada. Yoki. Ada. Oke, sip. Yes, aku langsung lanjut ke yang tadi ya. Tadi kan terakhir mau nentuin itu. Spurious. Iya. Spurious komponen. Nah, share screen. Udah kelihatan belum? Udah. Udah. Oke. Ya mungkin karena habis sholat review dulu. Kecil banget. Ini nggak apa-apa. Karena habis sholat kita review bentar ya. Kita reviewnya pakai yang R42, 41 sama 43. Karena di sini nggak ada spurious nih. Jadi kita review dari sini dulu. Yang pertama R42, berarti korelasi dari 4 ke 2. Nah ini. Berarti untuk P42 ini disebut dengan direct effect kan ya. Kemudian untuk P41R12, ada yang tahu nggak ini? Apa nih? Unanalyze. Oke, kenapa tuh, Rik? Kenapa kok disebut unanalyze? Karena dia pakai korelasi. Ya mungkin sih gitu konsepnya. Ya, konsepnya gitu. Jadi, karena dia pakai korelasi, dan dia itu sama-sama variabel eksogen ya. Jadi, dia unanalyze. Kita kasih warna biru. Nah, kalau P32, R32, Unanalyze juga. unanalyze juga. Oke, sih. Nah, sekarang yang bawah nih, terkait R41. Berarti P41 ini, kita tahu lah ya, direct effect. Terus, P42R12, Unanalyze. R12. Nah, ya, unanalyze. Kemudian P43R13, Sama. Oke, sip. Nah, kemudian untuk R43, P43 udah jelas ya, direct effect. Dan P41R13 serta, salah, P42R32 ini sama-sama unanalyze. Oke, berarti udah aman buat kondifnya. Oke, sekarang kita lanjut ke sini ya. Nah, setelah tadi R54 ya, R korelasi dari 4 ke 5. Yang pertama ada P54 atau hubungan langsung dari 4 ke 5. Ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu P52. Nah, dari sini. 52 ini 52 atau dari 2 ke 5 dan juga hubungan dari 4 ke 2. Perhatikan dari sini. Nah, kan kalau misalkan dilihat nih, harusnya kan yang kita carikan hubungan dari 4 ke 5. Bukan hubungan dari 2 ke 5 dan dilanjutkan hubungan 2 ke 4, kan nggak ada hubungannya. Hal ini berbeda ceritanya kalau misalkan dari 4 nih arah panahnya ke 2, dari 2 nanti ke 5. Nah, itu baru disebut efek tidak langsung ya, efek tidak langsung dari 4 ke 5 melalui 2. Tapi ketika kita melihat tanda panahnya, padahal tanda panahnya nih dari 2 ke 4, bukan dari 4 ke 2. Sedangkan yang kita cari korelasi dari 4 ke 5. Berarti ini kan
dia harusnya arahnya nggak gini nih kalau misalkan dianggap korelasi. Nah, itulah yang disebut dengan komponen palsu. Jadi dia itu dipengaruhi oleh suatu variabel yang sama-sama mempengaruhinya. Ini kan ya. Karena variabel XI dan XY dipengaruhi oleh satu variabel, oleh satu atau beberapa variabel yang sama. XI-nya kan 4 ya. Nah, ternyata 4 ini dipengaruhi 2. XJ-nya kan 5. J ini dipengaruhi juga 2. Nah, sama-sama dipengaruhi oleh X2 padahal ya. Padahal yang kita cari kan hubungan dari 4 ke 5. Nah, berarti hubungan dari 4 ke 2 yang seharusnya itu adalah hubungan yang palsu. Dan hubungan yang palsu ini ditandai dengan satu variabel eksogen ini, dia itu mempengaruhi dua variabel endogen yang sebenarnya sedang dicari korelasinya. Sampai sini mudah nggak kalimatku? Paham. Oke. Gimana? Tadi ada yang nanya. Tapi bentar. Kenapa tuh? 54. Oh, nggak jadi. 5224. Boleh. Lah tadi WK. Ih, jawab sambil mandi. Oke. Nah, terus ini kan buat pertama menentukan dia itu komponen palsu atau enggak. Kalau dari definisi ya, palsu atau spurious komponen karena variabel XI atau variabel eksogen dan XJ atau variabel endogen dipengaruhi oleh satu atau beberapa variabel yang sama. Nah, sebenarnya di sini udah ada kata kunci sih. Nanti model mana yang bakal ada spuriousnya, yaitu model yang dimana variabel eksogennya itu merupakan variabel endogen. Itu kata kuncinya. Variabel eksogen itu merupakan variabel endogen, ya kan? Di sini X4 variabel endogen dari 2, 1, sama 3. Tapi dia merupakan variabel eksogen bagi 5. Kenapa kok itu bisa jadi kata kunci? Karena ada kata kunci ini. Karena variabel XI, yang mana sekarang adalah X4, dan XJ dipengaruhi. Nah, variabel yang dipengaruhi kan variabel endogen. Itu cara cepatnya nanti nentuin model mana sih yang ada spurious komponennya. Gitu. Jadi model yang variabel eksogennya sekaligus menjadi variabel endogen. Nah, kemudian karena variabel XI dan XJ, ini ya, XI-nya X4, XJ-nya X5, dipengaruhi oleh satu atau beberapa variabel yang sama. Nah, di sini X4 dan X5 ini dipengaruhi oleh variabel X2, sama-sama kan? X2 mempengaruhi X4, X4 juga mempengaruhi X5. Nah, itu yang disebut komponen. Ya, ini adalah spurious komponen. Yes. Oke, sip. Yang lain aman? Ketik satu kalau aman. Warnanya ganti pink. Oh iya, sorry, salah, salah, salah warna. Kita cari pink. Ih, nggak kelihatan dong. Nah, ini spurious, dia nggak jelas nih. Nggak ada pink. Mana pink? Nggak ada. Merah deh. Ya, merah. Oke, aman ya. Aku lanjut. Kalau misal kurang paham langsung salah aja nggak apa-apa. Nah, kemudian yang berikutnya ada P52. Nah, ini P52 berarti hubungan dari 2 ke 5. Kemudian P41 dari 4, dari 1 ke 4, tapi dia dihubungkan dengan R12. Ada yang tahu apa nih? Kok bisa analyze tuh? Analyze. Masa boleh?
Mm-mm. Oke, jadi kalau aku lihat di sini, hmm, kalau nentuin mungkin kita balik ke PPT-nya bapaknya aja. Buat tadi contoh yang spurius. Nah, nah ini. Eh, contoh spurius di sini itu yang pertama yaitu P41, P31. Nah ini 41 dari 1 ke 4 dan 31 dari 1 ke 3 untuk mengukur korelasi dari 4 ke 3 atau 3 ke 4. Nah ini jelas spurius ya. Nah kemudian ada spurius yang kedua nih. Bentar dulu, jangan menyimpulkan dulu. Ya, ada P41, meskipun udah tahu tapi jangan disimpulin dulu. P41 yaitu jalur dari 1 ke 4 dikali dengan P32 atau jalur dari 2 ke 3. Nah, ini yang mana antara X1 dan X2 ini saling berkorelasi, ya kan? Nah, di sini dia itu dianggapnya spurius. Kenapa? Karena X1 di sini dia akan mempengaruhi X4 melalui jalurnya ini. Kemudian dua ini mempengaruhi X3. Tapi antara 1 sama 2 ada korelasi. Dan juga X1 di sini dia kan juga mempengaruhi X3. Nah, X2 di sini juga mempengaruhi X4. Jadi sebenarnya pola pola spuriusnya itu hampir sama kayak yang tadi P41 P31. Enggak gini deh. Sampai sini paham nggak kalimatku? Jadi, Nah, yang P41 ini, Oh, P31. aku bulat mau ya. tanya. Apanya tuh? Endogen X4 dari akhirnya endogen ke X3 cara 1 2 P32 kan dari P32 ini. Kemudian dari P14 dihubungkan cuman korelasi. Jadi, korelasi yang antar variabel eksogen tuh kapan dibilang unanalyzed, kapan dibilang spurious? Dia bahkan dibilang unanalyzed ketika dia mempengaruhi variabel yang sama. Kayak misal mana nih? Nah ini nih. Ini kan ya. P43 P31 P43 sama P31 yang mana bentar, P43 bener ini P31 sini Oh, 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 paham, paham. R21. Jadi, jadi tuh kalau unanalyzed tuh dia ngikutin alur, ngikutin tanda panah. Tapi dia ada korelasi antar variabel eksogen gitu. Kan kalau yang spurious tadi kayak berkebalikan tanda panah ya. Hmm, 43 Ya, 31 jadi R21. Oh iya bener sih, ini kan aku tadi ngiranya ini ngukur korelasi dari 1 ke 4 loh. Makanya loh. Kok ya ya bener-bener. 2 ke 4 kan ya? Ya. Oke, sorry sorry. terus terus berarti kita kayak nentuin kan tadi definisi dari spurious tuh kalau misal ada variabel yang apa dia
mempengaruhi apa? Satu variabel mempengaruhi dua variabel endogen. Itu berarti kita nentuin kayak kan 43, berarti yang tiganya itu eksogennya, XI-nya kalau di definisi. 4 itu X4 itu berarti XY-nya ya. Ya, Nah, ini terus X berarti ini P41, R12, P32 tuh kan yang eksogen, yang XI-nya kan X3 ya, X4. Berarti angka apa 1 sama 2 tuh kayak maksudnya itu sama-sama memengaruhi X3 sama X4 gitu atau gimana? kalau aku nangkepnya juga gitu sih, karena kan tadi kan XI dan XJ dipengaruhi oleh satu atau beberapa variabel yang sama. Nah, mana nih? Di sini yang X3 itu kan di sini kalau kasusnya P41, R12 sama P32. Di sini kan X3 ini itu dipengaruhi sama P32. Nah, gini. Tapi P41 ini dipengaruhi sama variabel X1. Nah, variabel X1 sama X2 ini, mereka ini punya korelasi. Sehingga secara nggak langsung, dua variabel yang berbeda ini dianggap sebagai satu variabel yang sama. Karena mempunyai korelasi atau hubungan. Kalau aku malah nangkepnya gitu. 43. Berarti ini 4, 1, 2, ini 23, B23. 42, B23, 42. Oh ya benar. Tapi kayaknya aku ngerasa definisi spurious komponen kayaknya masih lebih itu deh. Ada yang lebih rinci dari ini deh. Ntar aku tak coba nyari definisinya. Karena kalau hanya sebatas kalimat variabel yang sama aja nih agak kurang ya. Atau mungkin teman-teman nanti coba cari juga definisi spurious komponen. Tapi intinya spurious komponen itu bakal didapati dari variabel endogen yang bertemu dengan endogen. Ya. Oh, coba itu. Oh, aku tadi searching. Nah ini apa nih? Path analysis, path diagram and jargon. Tidak kelihatan kontrolnya. Spurious effect, yes. Intermediate model B, yes. Ini correlated cause model. Nah, part of the correlation between 1 dan 3. Korelasi dari 1 dan 3 menuju ke direct effect of 1, 3. Ya, P31. Part of the correlation will be to the correlation of 1, 2. Dengan 1, 2. Karena 2 juga ada 3. That is R1, 3, P4, 3. Whether we leave that part unanalyzed because 1, 2 are exogenous and therefore the correlation between them is unanalyzed. Oh, berarti ini unanalyzed itu. Ya, analyze komponen ya benar-benar. Ini definisi dari unanalyzed komponen. Nah, terus bawahnya. Ini mediated model B, only variable one is exogenous. Hanya variabel satu yang exogenous. Oke, berarti di sini 2 sama 3 sama-sama variabel endogen kan. Bisa mendekompos semua korelasi ke dalam direct dan indirect effect. Di model ini, 1 mempengaruhi 3 secara langsung, P31. Tetapi juga secara nggak langsung melalui 2. 1 ke 2, kemudian baru 2 ke 3.
Korelasi antara 1 dan 3 dapat dikomposisi menjadi dua bagian, yaitu direct effect dan indirect effect. Beberapa orang menyebutnya direct effect, jumlah dari direct dan indirect effect itu adalah total effect, ya sama kayak definisi tadi ya. Sekarang di model B, ada korelasi antara 2 dan 3. Ya ini masih di model B kan ya. R23. Nah ini R23 ini kan sama-sama endogen dengan endogen. This correlation will reflect the direct effect of 2 on 3. Bahkan merefleksikan efek ya 2 ke 3 atau P32. Oke. Tapi juga merefleksikan pengaruh dari variabel 1 di keduanya. Oh yes, jadi variabel 1 ini berpengaruh di keduanya. Ke variabel ketiga. Jika third variabel ketiga menyebabkan korelasi antara dua variabel, hubungan mereka disebut spurious. Kaki yang besar dan kemampuan kognitif di anak. Itu ini apa? Telapak kaki kan ya? Aku jempol. Itu yang intinya nggak ada Kaki. kaki kan ya? Kaki yang besar dan Aku jempol. kemampuan kognitif dari anak. Contohnya itu spurious. Oh ya kayak kemarin lah ya, ARW. Contoh spurious jumlah rusa dengan banyak kematian gitu. Jika jalur dari 2 ke 3 0, ya, dari 2 ke 3 0, D inter mana nih? Korelasi antara 2 dan 3 akan spurious. Karena because all of it will be due to variable 1. Rak 1. Sekarang example, only part of correlation between 2 3 is spurious. The spurious part is R23P32, R23P32, or P31, P21. Nah, ini ada contoh lagi nih kayaknya. Ada nggak? The model J, independent expected coefficient is equal to observed correlation. The observed correlation dibagi ke dalam 4, yaitu direct effect, indirect effect, unanalyzed, dan spurious. Tidak semua korelasi dibagi menjadi 4 bagian. Bagaimana ini? Oh benar, kalau gini kita lihat 3 ke 4 ya. R34. DE ditambah spurious doang. Nah, berarti ke belakang ini emang spurious. Oke, Victor tadi paham. Mungkin bisa di-sharingin, Dor. Maksudnya gimana, Dor? Kalau aku nangkapnya hampir sama kayak penjelasan tadi sih. Hmm. Gimana, Dor? 1, 2, 1, 3, 2. Sharingnya mana tuh? Spurious. Iya, yang spurious. Kalau yang aku pahamin itu, ternyata spurious itu kebalikan dari unanalyzed. Hmm. Gimana tuh? Oh, coba lihat di bagan, di PPT-nya dosen coba. PPT-nya Pak Made. Oh, enggak. Yang mana? Nah, jadi kalau unanalyzed misal dari X1 nih, itu kan Hmm. berarti dia bisa ke X1, X2 ya. Berarti jadi P21. Bisa mau ke X1 ke X dari 1 ke 4 misal. Nah, itu Satu kalau paper. unanalyzed kan dia lewat R12, terus juga dia bisa lewat langsung ke R42 atau lewat R32 dulu. Hmm. R32, terus baru ke R42, nah, caranya gitu. Tapi kalau spurious ini kebalikannya.
berarti dari dari P4 ini, berarti dari X4 ke X3 itu ada P43. Balik lagi ke misal 3 ke 2 ya. Misal Mm-mm. kalau mau lewat jalur yang kedua dulu, berarti nanti P43 dikali P232, terus pakai R12 biar ke X1 kan, tempat Mm. asalnya. Atau bisa juga pakai P43 dikali P31 langsung, biar ke X1. Jadi kayak kebalikannya. Gitu nggak? P43, 31. Ya kan, bisa pertama. Atau P43, P Itu contoh korelasi apa sama apa, Dor? itu misal 1 ke 4. Oh, satu ke empat. Kamu nyontoh yang spurius atau? Oh iya, 1 ke 4 gak dia? Aduh. Berarti 3 ke 4, 3 ke 4. Ya. Salah, salah. Astagfirullah. Salah. Oh iya, 3 ke 4 ya. Hmm. Berarti, oh ini, kayak kebalikannya. Dari 3 mau ke 4 kan. Berarti bisa Mm-mm. P32. Terus, P32. Mm. ah, terus lewat korelasi nih misal. Lewat korelasi R12. R12. Ah, terus mau ke 4 kan, P4 berarti kita lewat P41 kan. Hmm. Nah, itu satu cara, salah satu caranya. Terus kita juga berarti bisa lewat P31. Berarti kalau mau ke X4 berarti langsung P41 kan. Mm-mm. Atau kita juga bisa lewat misal P31. Mm-mm. Terus lewat korelasi nih balik. Ini baru. Ke situ, terus berarti ke P42 gitu. Jadi gimana Oh, caranya dari X3 nih balik ke X4 tapi lewat jalur yang salah. berkebalikan. Ya, yang aku paham gitu. Oke, boleh, boleh juga nih, boleh lebih paham, lebih gampang dipahami yang ini nih. Gimana teman-teman yang lain? Ada ada paham semua kah? Gimana tuh? Gimana tuh? 43. Kalau hmm. 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 Oke, boleh, boleh. Hampir yang ini. Ini kah dari. Oke, coba yang mana? Nggak kelihatan. Hmm, udah kelihatan. Udah, udah. Hmm, ya. Hmm, ya. Hmm. Ya itu aman itu. Lanjut yang tadi yang ada. Ya.
Ada penghapus. Tak klik. Ih, ya, gerakin, gerakin. Tadi, nah, hmm, hmm, YI, hmm. Oh, titik Oke. temunya gitu ya, Apri. Kalau Spruce ya. Apa? Nih, Naik, kalau naik. Ah, ya, di. belum kamu kontrol. Tuh, ya udah. Ya udah nggak ngerti. Dihapusin nggak? Hapusin goal, aku pusing Nah, lihat ini tuh. tak hapusin ini. Kok jangan nulis. Nah, dah. Hmm. Hmm. Oh, kalau analyze itu dia kayak muter gitu ya. Tapi kalau yang Spurious, dia menuju ke satu titik yang sama. Makanya itu bacaan P42, P43, P4 ini kan dia nggak boleh itu kan. P4 itu asalnya, dua itu petnya, ya nggak sih? Dua itu ke arahnya gitu nggak sih, weh? Bacaannya. Nah, sebenarnya Afrian itu melawan hukum sih. Mungkin deh kita langsung itu aja ke yang tadi aja kayaknya kalau mandek ke sini enggak. Jadi sebenarnya kalau aku nyimpulin ya, Afri sama Dora tuh maksudnya sama. Tadi kan Dora bilang itu tuh kebalikan dari unanalyzed komponen. Kemudian ditunjukin tak stop remote control. Nah, kemudian ditunjukkan dari sama Dora kalau misalkan eh, unanalyzed komponen itu dari X2 mau menghitung korelasinya X4 dari X2 ke X4 dia itu melalui variabel eksogen yang sama. Kemudian barulah dari sini dia masuk ke variabel endogen dan baru ke variabel endogen yang X4. Nah, karena di sini dia ada melalui hubungan yang tidak jelas kausalitasnya dari X2 ke X1 ini. Nah, itulah kenapa dia disebut unanalyzed komponen. Jadinya P43 dari sini, kemudian P31 dan R21. Nah, terus tadi kata Sidora itu lawannya nih kalau misalkan spurius. Kalau tadi kan harusnya kan dari 2 ke 1 baru ke 3 baru ke 4. Itu namanya unanalyzed. Kalau spurius dari 1 Dari ini, 4. dari variabel yang nggak punya indirect effect. X3. Oh ya, misal dari 3 deh. Jangan ini deh. Yang contoh tadi biar ada warnanya. Nah, ini.
Nah, misalkan tadi kan contohnya kan cari dari korelasi X3 ke X4. Nah, dia itu yang pertama mempengaruhi X3-nya yaitu X2. Nah, ke sini. Terus nanti X4-nya dipengaruhi sama X1. Sini. Nah, X1 sama X2 ini dihubungkan dengan korelasi. Jadi dia kebalikan sama kayak yang unanalyzed tadi. Nah, tapi maksud Afrik pun juga sama. Kalau Afrik kan cara menganalisisnya dengan melihat cara membacanya. Kalau spurious itu, kalau unanalyzed itu dari sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, baru ke variabel asalnya yang mau dicari, yaitu dari 2 ke 4. Tapi kalau spurious itu bedanya, dia dari sini ke sini, kemudian dari sini masih korelasi ke sini, baru balik lagi ke variabel endogennya. Meskipun tadi Afri balik bilangnya dari 3 ke 2 kan, terus ketemunya di 1 atau 2 gitu. Iya, salahnya apa? Ya, Kak, ya dia ya salah. Ya, boleh. Jadi boleh pakai cara yang mana yang penting paham deh. Benar, yang di sini obrolan Afri, Rika, aku ada paham nggak? Nah, kalau misal nggak paham bilang aja. Ya, kita lanjut ke sini. Ke yang tadi. Jadi udah clear ya konsep dari spurious komponen. Nah, sekarang balik kita analisis yang sini dulu. Jadi yang berikutnya yaitu ada P52, berarti ini ya, dari 2 ke 5. Kemudian P41, dari 1 ke 4. Yang mana itu kita pengen mengukur korelasi dari 4 ke 5. Nah, di sini kan harusnya kalau misalkan mengukur korelasi itu dari 4 ngarahnya ke 1, dari 1 ke 2, baru dari 2 ke 5. Kalau mengukur jalur yang benar ya. Tapi ternyata ini kan jalurnya kan tidak benar. Nah, ini juga bisa menjadi indikator bahwa dia itu adalah komponen palsu. Atau sama kayak cara Rigdor tadi, ini lawannya dari yang unanalyzed. Jadi dia malah kebalikannya. Jadi dari 5 ke 2, dari 2 ke 1 ada korelasi, nanti dari 1 ke 4 itu bisa. Atau dari kata Afri, ini nanti bertemunya di satu variabel, boleh. Jadi nanti dari 5 ke 2, kemudian dari 4 ke 1, bisa dari satunya ke 2 atau dari duanya ke 1. Tuh. Jadi ini intinya spurious. Sampai sini dulu deh. Paham nggak? Oke, Afri paham. Yang lain mungkin Kak Laras, Paham, paham. Putris. Oke, Yoki. Ini siapa ini? Adit kah? Nol. Itulah. Kalau kurang jelas, kasih tahu ya. Oke, kita next dulu deh. Biar segera ke Israel. Ini tadi masih jelasin apakah ada spurious atau enggak gitu ya. Jadi cara cepatnya kalau nentuin spurious atau enggak, apakah dia variabel endogen sama-sama variabel endogen atau enggak gitu aja. Kemudian yang berikutnya ada P52 ya, dari hubungan 2 ke 5. Kemudian P43 dari 3 ke 4. Nah, dari sini dihubungkan sama korelasi. Nah, harusnya kan dari 4 ke 3 ke 2 baru ke 5. Berarti ini jalurnya yes, jadi itu spurious. Jadi sekarang balik ke sini. P53, P43. Jadi dari 3 ke 5, dari 3 ke 4. Nah, kalau ini langsung mengarah ke definisi kan ya. Dua variabel ini dipengaruhi oleh satu variabel yang sama, yaitu 3. Berarti ini spurious juga. Nah, kemudian nih P53, jadi dari 3 ke 5. Kemudian P41 dari 1 ke 4, tapi dihubungkan dengan korelasi dari 1 ke 3. Nah, harusnya kan kalau dari 4 ke 5 kan dari 4 ke 1 ke 3 ke 5. Tapi ini kebalik dari 1 ke 4, dari 3 ke 5 dihubungkan korelasi. Berarti ini spurious. Unanalyzed. Ya, ini spurious. Kalau
analyze Balik. itu terjadi ketika kita mau menghitung korelasi ya. Korelasi dari P dari 5 yang udah mana ya? Analyze. Ini ya. Dari 52 ini deh ya. R52 dari 5 ke 2. Nah, di sini kalau yang analyze itu ketika hubungan dari harusnya awalnya 2, tapi dia menuju 1 dulu, dari 1 ke 4, baru dari 4 ke 5. Jadi ini P54 dikali P41 dikali R12. Itu kalau unanalyzed. Jadi dia bisa dibaca searah gitu. Kalau spurious, dia bacanya muter-muter. Tuh. Terus yang terakhir ini ada P53, jadi dari 3 ke 5, kemudian dari 42, dari 2 ke 4, dihubungkan korelasi, ya ini spurious. Oke, sampai sejauh ini gimana? Ada masalah kah? Kalau kurang jelas bilang aja, ntar aku ulangin. Oke, oke, oke. Ya. Ini keliru sedikit aja. Oke. Hmm. R52. R54, R53, R51 harusnya ada juga kan? R51 gimana cara? Enggak ding, enggak ada, enggak ada. Ya, di sini memang azan ya. Kita pause dulu bentar. Tidak langsung ya. Itu R51 kenapa ada? Kenapa? R51. R51 ada nggak ya? Nggak ada, Soalnya nggak ada hubungan 1 ke 5 nggak sih? nggak ada kan? Ya dia kan, oh ya, ya benar-benar nggak ada. Dia cuman indirect doang. Jadi tidak ada korelasi. Ya betul-betul. Saya salah. Oke, langsung ke Israel. Israelnya Kak Lan, sudah aman kan? Halo, Halo, lanjut ya. lanjut. Tadi udah ngedit data, terus sekarang langsung setelah kita impor datanya, kita mau bikin bagannya dulu ya. Yang pertama kita bikin pad diagramnya dulu di OK. Nah, habis itu karena kita tadi PTH-nya pakai pertemuan 5 ya. Ini pertemuan 5 PTH. Belum kita belum nge-save tadi. Ini tadi tugas kelima, berarti kita nge-save pakai tugas kelima PSF. Nah, tugas kelima PTH nanti. Jadi kita save dulu. Karena kok bertemu aku nulisnya tugas kelima. Yes. Oke. Kayaknya ada salah ketik nih tadi. No, ini new. Terus bikin pad diagram baru. Kemudian kita save pakai nama tugas kelima.
Nah, kemudian di sini karena variabelnya baru variabel 1, variabel 2, kita bisa setup variabel, terus kita add variabelnya, tapi kita ubah dulu diserangnya jadi prelist, terus baru di browse. Cari tugas kelima PSF yang udah disimpan tadi. Di OK, kemudian ini muncul variabelnya dan di OK. Oke, dah. Nah, terus sekarang kita balik ke tugasnya ya. Mana tadi? Oke, ya ini tugasnya. Hmm. Jadi buat tugasnya di sini yaitu psikologi ya, psikologi pengasuhan atau PPSJH. Nah, ini. Nah, status sosial ekonomi atau SES ini. Terus ada skor IQ pada aspek verbal atau verbal ini. Memiliki hubungan yang korelatif, jadi ketiganya sama-sama eksogen dan secara bersama-sama mempengaruhi motivasi individu atau motif. Jadi mempengaruhi motivasi individu, ini motif ya. Nah, karena motivasi individu jadi variabel dependen, jangan lupa dicentang dulu. Nah, di situ kita bikin jalur, diklik dulu yang tanda panah ini, one way path, atau lewat menu, lewat menu draw, one way path juga bisa, atau menu ini tadi ya, diklik juga bisa. Jadi tarik dari pesik ke motif, dari ses ke motif, dan dari verbal ke motif. Habis itu status sosial ekonomi atau ses, kemudian skor IQ atau verbal, dan motivasi secara bersama-sama mempengaruhi kemampuan membaca atau read. Jadi read ini, nah dia itu dipengaruhi oleh 3 variabel tadi ya, sehingga read kan jadi variabel dependent. Jadi kita klik. Nah, karena yang mempengaruhi ses sama verbal, jadi pesiknya kita taruh tengah aja, biar bagus gambarnya ntar. Nah, terus gambar diagramnya yaitu dari ses mempengaruhi read, dari verbal mempengaruhi read, dan dari motif juga mempengaruhi read. Nah, oke. Sampai gambaran sini aman semua? Aman. Oke, aman. Habis kita selesai bikin gambar, kita sekarang bikin sintaks yang bakal mau kita run. Nah, bikin sintaksnya gimana? Aku full screenin lagi. Nah, ini kontrol zoom-nya mencet-mencet. Nah, untuk bikin sintaksnya kita klik ini, setup, kemudian build simply syntax. Nah, kalau kemarin di tempatnya Pak Made itu dijelasin habis gini langsung di run ya. Tapi kemungkinan dia bakal error. Karena apa? Di sini hubungannya itu nggak jelas itu loh antara read dipengaruhi motif, tapi di sini read juga dipengaruhi ses dan verbal. Sedangkan di sini motif itu dipengaruhi dengan pesik, ses, dan verbal. Ada kemungkinan error, tapi ada kemungkinan juga enggak. Kalau saranku sebelum di run itu diubah dulu. Tapi kalau misalkan mau ngerun nyoba-nyoba, error enggak? Oh enggak. Sebenarnya aku ada kejadian kemarin enggak aku edit jadi error. Atau bisa juga tadi menurutku ya yang langsung aku edit. Coba ini 0,11, 0,11, 0,19, 0,37. Kita Jadi simplicity. ini run aja ya. Ya tinggal run aja. Atau mau diedit dulu juga boleh, biar kita paham sama sintaksnya gitu. Jadi di sini kan read itu dia dipengaruhi sama ses, verbal, dan motif. Dan motif itu sendiri dipengaruhi sama pesik, ses, dan verbal. Cuma pindah yang tadi aja. Biar seirama sama soalnya. Atau tadi langsung di run juga boleh. Ini langsung di run pun juga boleh. Oh, sama kan hasilnya. Nah, kemudian kalau misalkan ketika teman-teman sorry ini pindah. Ketika teman-teman mau ngubah gitu ya, ngubah angkanya biar sama kayak hasil regresi, itu tinggal diubah di bagian standardize. Nah, ini ya. Ini kan masih nilai estimate nih. Jadinya di sini cuma nilai regresi biasa, bukan regresi yang distandarisasi. Ini tinggal diubah, estimate diganti standardized solution. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa kok hasilnya sama?
Jadi, aku baru tahu ternyata data Boolean itu merupakan data yang antar variabelnya itu variansnya sama. Jadi, ketika distandarisasi variabel parameter estimasi parameternya dia bakal menghasilkan koefisien yang sama dengan yang tidak distandarisasi. Kenapa tadi Ada yang variansnya paham? sama? Ya, jadi eh ya, tadi aku coba iseng hitung varians. Beberapa variabel yang kemarin kita pakai ya. Nah, kan rumus hitung varians itu kan var kalau di Excel. Nah, variabel antara semua variabelnya ini sama-sama 100 itu. Sedangkan rumus dari beta yang distandarisasi itu adalah beta biasa dikali dengan varian y-nya, kebalik, dikali dengan varian x-nya, tapi dibagi dengan varian y-nya. Ketika varian x, misalkan ya, dengan varian y-nya sama, otomatis kan satu nih, berarti beda standarisasi bakal sama dengan beta biasa. Itulah kenapa kok di Israel ketika dia bagian standardized solution atau estimate, itu nilai koefisiennya sama. Cuman yang berbeda yaitu nilai ininya, yang di errornya ya, koefisien errornya itu berbeda dia. Kalau di standardized solution ini dia pakai 1 min R square. Kalau yang di sini dia pakai variasinya. Gitu. Oke, mungkin sampai sini dari teman-teman apa ada yang mudeng atau ada yang sepaham? Berarti ini nanti kita cari juga pakai Excel gitu ya? Berarti ya nyari Kalau apa lihat pakai ini? pertanyaannya Kak ya, dengan menggunakan data lakukan analisis jalur. Boleh pakai Excel juga bisa. Mau kalau pakai manual bisa. Jadi kita ngitung korelasinya dulu, kemudian barulah kita menganalisis kayak gini di dekomposisi. Karena kan materinya dekomposisi ya, jadi kita analisis ya di dekomposisi. Tuh, Oke, oke. Tapi kalau listnya mau coba kita dekomposisiin dulu kah? hmm, Tapi lumayan panjang sih. aja deh aku nanti nyambung lagi deh. Soalnya list relku juga rusak ini kayak mana weh? Kapan? Mau coba searching dulu kakak? Atau ntar aja? Iya ya. Ntar aku minta tolong siapa ya? Ntar lihat Kalau besok lah. Subuh kah aku sambil jogging bawa laptop ke tempatmu po. boleh, boleh. Oke ya. Tak tolong banget nih. Rusak weh Oke. punya aku. Tapi aku pamit dulu ya. Thank you banget nih udah mau rapat juga. Yuk, Ya. iya, makasih juga Kak Lara. Geser ke kamar Makasih sebelah. Kak Thank you. Laras. Aku makasih juga loh buat kalian. Full insight. Iya. Ngeramein aja kan, Bo. Ya deh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, gimana? Hmm, ya. Hmm. Koefisien determinasi, efek indirect effect. Ya, bisa. Kemudian direct effect, indirect effect, koefisien disturbance-nya. Ya, Apa ini? yang error. Bukan. Koefisien buat errornya. Iya, tapi itu masih 1 min R square, belum diakarin. Nggak perlu. Ini kan ya, udah itu aja cukup. Atau mau menganalisis secara manual buat dekomposisi korelasinya, buat menentuin eh, nilai koefisien betanya juga boleh.
maksudnya? Ini kan relasinya keluar karena Jadi kan aku gini, nawarin mau gitu kan. ya Oh, hitung manual. Kalau hitung manual, pakai matriks. jadi Mau kita coba kan? cari korelasinya dulu kan. Ya betul, cari korelasinya. Terus nanti kita nyari koefisien masing-masingnya. Hmm. Terus relasinya itu nggak bisa muncul ya. Aku sebenarnya itu sih mau nawarin ke teman-teman kalau misalkan mau ikut lanjut, aku ngerjain sampai selesai nggak apa-apa. Tapi kalau misal nanti mau live duluan juga nggak masalah. Tuh, Oh, itu mana? Nah, terus cara nampilin matriks korelasi itu bisa nggak sih? Soalnya kalau di Outlook kan adanya matriks kovarian ya. Harusnya bisa, cuman masalahnya yang ditampilin di Lisrel sama korelasi kalau kita ngitung di Excel itu beda. Coba ya. Nah, Jadi di bagian hmm, apa sih kemarin? View estimation. Bukan. Kok aku kemarin lupa ya. Ada ngeluarin itu. Data, setup data. Oh, bukan. Ini loh ya, correlation. Yes. Oh, setup data correlation. Nah, Nggak di oke. sekalian kita pembuktian aja ya. Kenapa kok Oke, oke. ada template-nya? Template apa, Riz? Apa? Free? Hah? Enggak. Free. Ada template-nya padahal. Lah, aku kemarin aja nge-save CSV, rumusnya hilang semua. No, nggak bisa dilihat rumusnya kalau ke save CSV. Ini barusan aku nge-screenshot lagi tadi. Jadi kita coba aja dulu ya, apakah benar korelasinya itu beda atau sama. Kan kalau dari Israel, itu nilai korelasinya, mana nih? Ini nggak bisa naik ya, lupa. Hmm. Ini covariance masih. Tadi belum tak ganti korelasi ya? Berarti di bagian sini, kemudian setup data. Nah, kemudian di sini kita pakai korelasi. Oke. Terus studi analisis juga pakai korelasi. oh, Oke, tadi aku ya tadi yang awal agak beda belum tak. Kemudian kita klik Dan go. untuk korelasinya. Varians. Mana korelasinya? Hmm. Kalau tadi ada. Tadi Data. ada. Coba kalau correlation new matrix. Kenapa? Tadi kayaknya ada ya. Oh, ini benar. PSF. Ini tabelnya. Ini nggak sih? Bukan. Go. Data screen ini malah kayak kemarin. Yuk. Ya. Tadi aku mencoba dari mana nih? Output option. Nah, ini kok correlation. Nah, ya benar nih ya. Nanti bawahnya ada korelasi. Harusnya. Nah, ya. Ya tadi buat ngeluarin korelasi itu
Pertama kita buka data yang tadi, formatnya PSF. Terus di bagian data, di bagian statistik ini ada output option. Nah, kemudian kan momen matriksnya itu diganti pakai correlation, terus tinggal di OK. Setelah nanti langsung keluar. Nah, di bawah sini ya, ada correlation. Nih, correlation matrix. Nah, ini buat motif from stabil, basic, size, verbal. Kok lanjutannya nggak ada? Ya, lanjutannya di bawahnya ini. Read, arit, and spell. Begitu. Nah, terus aku tadi kan bilang korelasinya itu beda. Kenapa aku bilang beda? Karena di sebelumnya, ini deh, aku bikin new workbook. Terus aku save dulu. Nah, ini jadiin Excel, jangan jadi CSV. Word, pen, edit. Nah, kemudian kita langsung data analyze. Di sini kita hitung korelasi ya. Dari label in first row, kemudian outputnya kita taruh di atas. Taruh sini. Nggak kelihatan. Oke. Nah, 77595. Oh, sama. Oke, aku tahu. Berarti tadi, enggak, tadi waktu sebelum Pak Mandi itu aku iseng ngitung korelasi yang data kemarin. Hmm, ya, data contoh dua. Nah, tapi ada satu settingan yang tadi kayaknya nggak aku ubah, terus barusan aku ubah, yaitu di bagian yang ini tadi. Nah, ini kan tadi ada bagian setup ya, data. Nah, di sini kan statistiknya for correlation, ini udah bener. Tadi itu, aku ini masih covariance, bawahnya juga masih covariance, terus aku oke ya. Nah, kemudian langsung aku keluarin korelasinya pakai menu data, output option, ini aku pakai correlation. Jadinya, tadi 7759 kan? Kok sama mesin? 775925. Tadi beda padahal. Iya dong. Lawang Hani sama aku sama-sama nyoba. Korelasinya beda kok kemarin. Matrix. Kalau ini sama. Ya, mungkin ada yang berubah gitu. Coba teman-teman bikin korelasi pakai cara yang sama ya. Langsung dari data. Tapi pakai pakai data latihan 2. Jangan pakai data ini. Kita buktiin ya pakai data latihan 2. Tapi nggak penting. Ya, nggak penting. Kita lanjutin ini dulu aja ya. Bisa jadi ini korelasinya jadi sama karena kan varians antar variabelnya juga sama. Sehingga dia mau pakai korelasi maupun basisnya varians nanti ngitung korelasi itu bakal sama. Tapi biar ngebuktiin deh. Biar nggak dikira cuma ngomong doang. Nah, lihat yang data 3. Ini data yang kemarin di latihan 2. Nah, ini kan ya. Terus langsung kita hitung bagian data output option, matriksnya pakai correlation, kita oke.
Nah, di sini kan 1, 2, 7, 8, 8, 7, 1, 8, 7, 8. Kalau misalkan kita pakai data tadi ya, data 3. Ini langsung kita hitung korelasinya coba. Satu, 2, 1, 7, 3, 7, 5. Nah, 1, 2, 7, 8, 7, 8, 7. Udah kelihatan kan bedanya? Jadi itu tadi, nah, 2, 7, 8, 8, 7, 1. Tapi aku mengira ini bakalan berbeda karena tadi setupnya itu kita nggak pakai basis korelasi. Mana tadi ini ya? Put option. Coba kalau misal yang bagian PTH tadi, ini ngaruh nggak ya? Coba aja dulu. Hmm, kok jadi korelasi. Ini jadi covariance. Correlation. Nah, 1, 2, 7, 8, 8, 7, 1. Oke. Ya, jadi korelasi yang di Excel sama korelasi yang di Lisrel itu bakalan menghasilkan nilai yang berbeda ketika punya varians yang berbeda. Tapi tadi kasus wordline itu antaranya punya varians yang sama. Sehingga korelasi baik di Lisrel maupun di Excel itu punya nilai yang sama. Saranku, apapun kondisinya, cari amannya itu pakai yang di Excel. Soalnya aku masih kurang tahu cara ngitung korelasi di Lisrel itu gimana. Kok bisa hasilnya beda. Itu oke, itu udah cukup ya pembuktian kalau korelasinya beda. Kalau misalkan kasusnya variabelnya itu punya varians yang berbeda. Jadi kita langsung ke penuhan. Kalau misal nanti teman-teman ada mau balik dulu gitu, tidak apa-apa. Kabar-kabar aja di chat. Nah ini tadi kan, kalau aku mau ngelanjutin sih. Kalau teman-teman mau ada udahan, tidak apa-apa. Tapi kalau mau stay silakan. Afri kalau mau udahan nggak apa-apa sih. Apa-apa.
Mm-mm. Iya. Nggak juga kan ngitung determinasi kan tinggal mengalihkan direct effect dengan korelasinya. Direct effect kan ya pakai koefisien jalur. Korelasinya tinggal hitung korelasi biasa. Dikalikan dapat determinasi parsial. Itu. Ini ada lagi yang mau ditanyain? Eh, yang kita pakai variabel apa aja tuh? Term stab ini nggak ada. Success verbal rate. Ya, kalau di soal itu urutannya success verbal motif. Ya, success verbal motif baru rate. Oke. Sip. Ini Nah, kalau aku sukanya sambil ya nge-refresh yang kemarin buat APG